Metode rahasia pencarian jiwa. Pemilik King Hui secara alami mengetahui sesuatu. Tetapi dalam teknik rahasia pencarian jiwa manapun yang bisa dia hubungi, itu dengan jelas menunjukkan bahwa pencarian jiwa bukanlah risiko kecil bagi kastor dan pencari jiwa. Setelah ada sedikit kesalahan dalam latihan, seringkali kerusakan permanen, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Tapi, Yi melakukannya, dan di depannya, dia melemparkan teknik rahasia pencarian jiwa padanya. Tidak hanya dia tidak mengalami kerusakan, tetapi seluruh prosesnya sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, pencarian jiwa selesai. Hal yang paling indah adalah tidak ada yang melihat ingatannya kecuali Wan. Selama Yi bersedia menyimpan rahasia, tidak ada orang ketiga yang tahu tentang urusannya. Ini saja membuat Patriark King Hui merasa bersyukur. Harganya berkali-kali lebih kecil dari yang dia bayangkan. Dan apa yang dia dapatkan setelah langkah seperti itu hari ini adalah kepercayaan tanpa syarat dari sekte pembunuh dewa padanya. Di dalam gua, apa konsep dipercaya tanpa syarat oleh sekte pembunuh dewa? Yang pada dasarnya berarti bahwa selama dia tidak memprovokasi sekte pembunuh dewa, dia bisa berjalan menyamping. Ketika bencana umum terjadi, sekte pembunuh dewa hanya akan mengalihkan pandangan. Bawahan yang kuat mudah ditemukan, tetapi bawahan yang setia yang dapat membuktikan kesetiaannya sulit ditemukan. Setelah kehilangan rahasianya, Patriark King Hui menyalakannya. Sebagai contoh, dia datang ke keluarga King Hui. Aku sendiri sudah mengalaminya. Metode rahasia Master Wanton tidak akan merusak jiwa, dan sebagai Master Wanton, tidak mungkin dia peduli dengan rahasia kecilmu. Tapi saya tidak bisa membuat keputusan untuk Anda. Terserah Anda apakah akan membiarkan para tiran mencari jiwa mereka. Setelah berbicara, pemilik King Hui kembali ke Qin Yichen dan menyerahkan Liontin Giok padanya di depan semua orang. Melihat Liontin Giok ini seperti melihatku, barusan aku punya perasaan, jadi aku tidak akan menemaninya. Setelah melakukan semua ini di depan semua orang, Patriark King Hui langsung pergi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, dan itu adalah menunggu dengan tenang. Menunggu, keinginan, untuk mengesampingkan kecurigaan keluarga King Hui. Setelah itu, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menenangkan emosi semua orang di keluarga King Hui. Selama masalah ini diatur dengan benar, keluarga King Hui akan mendapat banyak manfaat darinya. Adapun anggota keluarga King Hui, jika mereka bersikeras menentangnya, pemilik keluarga King Hui tidak akan peduli dengan hidup dan mati mereka. Sekarang dia ingin membangun keluarga King Hui menjadi kelompok orang yang paling setia kepada tuan kecil. Melihat Patriark King Hui pergi, semua anggota klan tampak jelek. Bahkan kepala keluarga telah menerima pencarian jiwa. Kualifikasi apa yang harus mereka tolak? Dan bahkan kepala keluarga telah pergi, menjelaskan bahwa mereka tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Beberapa klan pintar mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan membiarkan Qin Yichen mencari jiwanya. Kekuatan mereka tidak kuat, dan mereka yakin bahwa mereka tidak melakukan apapun yang memalukan sekte pembunuh dewa dan tuan kecil. Semua orang yang diperiksa Qin Yichen dengan tangannya sendiri. Tetapi dalam ingatan mereka, terlepas dari trik kecil yang mereka gunakan secara diam-diam terhadap keluarga lain, tidak ada untungnya. Awal dari segalanya itu sulit, dan seseorang memimpin, dan sisanya jauh lebih mudah. Bahkan dengan kecepatan pencarian jiwa Qin Yichen yang sangat cepat, setelah pencarian jiwa sebagian besar anggota klan King Hui, langit berangsur-angsur berubah suram. Ada 5 orang di aula keluarga King Hui. Qin Yichen melirik kelima orang itu. Mereka semua bersembunyi di kabut gelap, tidak bisa melihat wajah aslinya. Hanya dilihat dari fluktuasi aura yang bocor dari mereka, masing-masing dari mereka cukup kuat. Setelah Qin Yichen mencari jiwa-jiwa klan yang secara sukarela menerima inspeksi, dia melihat 5 yang tersisa. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk memilih, apakah akan mengambil inisiatif atau saya. Pria kecil berkepala itu mencibir. Jangan berpikir bahwa dengan rahmat tuan kecil, Anda dapat dibandingkan dengan kami. Saya pernah ke rumah Zongtian. Setahun yang lalu, Anda adalah utusan dengan kekuatan terendah. Kekuatan Anda tidak akan terlalu besar. Bagus. Variasi. Pria kecil itu masuk akal. Kekuatan terselubung Qin Yichen tidak kuat, tetapi karena pertikaian dalam keluarga Zongtian, itu memberinya kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Jika Anda benar-benar ingin melihat kekuatannya, peran Qin Yichen tidak ada artinya jika dia meninggalkan rumah Zongtian. Meskipun tidak banyak utusan di daerah itu, pasti tidak banyak. Ada seorang pria kecil yang berbicara, dan orang lain tidak terburu-buru untuk mengekspresikan posisi mereka. Banyak orang menjauhkan diri dari pria kecil itu dan menunggu perubahan. Qin Yichen melirik pria kecil itu, merapikan pakaiannya, dan kemudian menatap Lin Tu, yang telah menunggu di belakangnya. Kau kenal pria ini? Lin Tu tersenyum aneh. Mengapa kita tidak saling mengenal? Dia dan aku adalah kenalan lama. Dia sekarang adalah seorang utusan dengan 3 sabuk, dan dia dapat berada di peringkat 3 teratas dalam keluarga King Hui. Ketika saya menantang semua jenius di rumah King Hui, dia adalah salah satu lawan saya yang paling sulit untuk ditangani.
Tanpa menunggu perintah Qin Yichen lebih lanjut, Lin Tu meremas tinjunya dan melangkah maju. Sekarang aku ingin mencobanya. Tang Xuan, metodemu sedikit lebih baik daripada di masa lalu. Lin Tu memiliki sedikit keganasan di matanya. Alasan utama mengapa dia ditinggalkan oleh keluarga King Hui saat itu adalah Tang Xuan. Bakatnya melebihi dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, di mata keluarga King Hui, dia tidak ada bandingannya dengan kejeniusan yang sedang naik daun ini. Meskipun ada konfrontasi di masa lalu, Tang Xuan hanyalah kekuatan seorang utusan pada waktu itu, yang menyebabkan banyak masalah baginya. Sekarang setelah sekian lama berlalu, Tang Xuan telah menjadi utusan dari 3 sabuk. Lin Tu tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya, tapi dia harus melakukannya. Sama seperti dia mengandalkan pertempuran untuk membuktikan kekuatannya saat itu, dia juga membutuhkan pertempuran yang jujur untuk membuktikan nilainya dan membuktikan bahwa keputusan asli Patriark King Hui salah. Tang Xuan kecil mengulurkan jari dari kabut hitam. Kamu datang denganku. Selama kamu mengalahkanku, aku akan menerima pencarian jiwa. Tetapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus berlutut dan bersujud kepadaku untuk mengakui kesalahanmu. Apa yang Anda minta saya lakukan saat itu? Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan melakukan semuanya. Lin Tu tertawa terbahak-bahak. Bagus. Keduanya meninggalkan aula utama dan datang ke arena langit keluarga King Hui. Hampir segera setelah keduanya menghilang, langit terus bergemuruh, dan ada getaran di rumah King Hui. Qin Yichen mengabaikan keluhan keduanya dan melihat 4 sisanya. Bagaimana sikapmu? Mereka berempat memandang Qin Yichen dan ragu-ragu sejenak di dalam hati mereka. Meskipun pria kecil itu dengan jelas mengatakan sebelumnya, yang ini hanya memiliki kekuatan sekelompok utusan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka pun sepakat untuk menghadapi keinginan itu bersama-sama. Tetapi ketika sampai pada saat ini, mereka memandang Qin Yichen dan merasa sedikit pengecut. Karena Qin Yichen memandang mereka dengan acuh tak acuh dari awal hingga akhir, dan tidak bergerak karena kata-kata Tang Xuan kecil, dan melakukan hal-hal sesuai dengan tujuan yang dia tetapkan di awal. Kepastian ini membuat mereka sedikit tidak yakin. Qin Yichen menggosok hidungnya. Bagaimana denganmu? Aku sedang terburu-buru.